Nah, jadi ada beberapa poin penting tentang value atau nilai ini. Yang pertama bahwa nilai itu bersifat relatif ya, tidak absolut universal karena berhubungan dengan preferensi. Ya. Jadi yang kedua, budaya ini berpengaruh dalam melihat sebuah value ya. Budaya, konteks sosial gitu. Nah, terus yang ketiga, kadang-kadang berpikir hitam putih ya, benar salah, baik buruk, tepat nggak tidak tepat itu kurang bisa diterapkan pada nilai. Kadang-kadang kita harus memberikan gradasi. Nah, kalau teori relativisme nilai ini terlalu radikal. Dia mengatakan bahwa tidak ada nilai-nilai universal mutlak. Nah, itu teori relativisme nilai. Nah, kayaknya kita kurang sepakat ya karena ada sesuatu yang memang bersifat absolut lah ya. Kayak misalnya tindak merugikan orang lain itu ya adalah suatu hal yang tidak bernilai atau buruk misalnya. Tapi di satu sisi sebagian dari teori relativisme nilai itu perlu kita renungi juga karena ada nilai kebenarannya juga. Nah, jadi sudah pasti terdapat nilai-nilai yang berubah terhadap waktu dan tergantung masyarakat ya. Tapi ada nilai-nilai fundamental eksistensi manusiawi yang niscaya ada ya. Seperti orang tuh selalu ingin yang baik atau manusia itu selalu ingin maju ya. Nah, salah satu filsuf yang sangat terkenal tentang value ini adalah Max Scheler ya. Dia mempunyai teori hierarki nilai. Nah, jadi menurut Max Scheler ini ada 4 hierarki nilai. Yang pertama adalah sesuatu yang dianggap menyenangkan atau tidak secara fisik, secara badan. Ya. Nah, kemudian di atas itu adalah value dalam dimensi perasaan vital. Jadi ngelihatnya nggak hanya secara badan ya, tapi berkaitan dengan kehidupan seutuhnya. Ya. Misalnya ya, kasih sayang kepada istri misalnya, atau istri kepada suaminya itu tidak hanya badan ya, sudah di atas itu. Nah, kemudian yang ketiga, nilai-nilai rohani yang tidak tergantung tubuh ya. Nah, kemudian yang tertinggi adalah sacred value ya, ada nilai-nilai yang suci dan tidak suci yang terkait dengan kepercayaan, agama dan lain-lain. Nah, jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Membedakan apa yang lebih tinggi itu adalah makin lama sebuah nilai itu bertahan, makin tinggi sebuah nilai, maka ya makin sulit untuk di-share ke orang lain ya. Dan seterusnya. Nah, jadi dalam konteks kalau manusia itu berbuat sesuatu terus ada pilihan ya, maka biasanya kalau ada konflik antar nilai, anjurannya adalah seseorang tuh memilih yang nilainya lebih tinggi. Ya. Misalnya antara nilai-nilai badaniah bertentangan dengan nilai spiritual, misalnya lapar, Anda mau berbuka puasa di siang hari, walaupun untuk memuaskan rasa lapar itu Anda harus makan, tapi karena ada nilai yang lebih tinggi, Anda percaya pada yang suci, ya itu lebih baik. Ya. Nah,
Jadi ini menjadi sebuah gambaran ya. Pertama, nilai itu tidak sepenuhnya mutlak, ada relativisme. Yang kedua, tetap tidak semua nilai itu relatif, ada hal-hal yang memang absolut, berlaku universal seperti golden rule, bahwa lakukan pada orang lain apa yang ingin kau lakukan, apa yang ingin mereka lakukan pada dirimu gitu ya. Cintailah buat orang lain apa yang kau cintai buat dirimu, itu dipercaya sebagai nilai-nilai etika universal yang melintasi seluruh agama besar dan aliran kebaikan apapun di dunia. Jadi tetap ada yang universal ya, selain ada yang relatif. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita pelajari bahwa ada bertingkat-tingkat value ya. Orang itu melihat sesuatu itu bernilai enggak, mulai dari yang paling fisikal sampai paling spiritual. Oke, itu teori nilai secara umum. Nah, sekarang kaitan dengan filsafat sains, Anda lihat bagian aksiologi ini ya. Nah, kalau logical positivism, ini misalnya yang cocok menggunakan ini itu adalah penelitian-penelitian ilmu alam ya, atau Anda sedang meneliti tentang apakah sebuah robot itu bisa distabilisasi atau tidak gitu ya. Nah, ini aksiologinya kalau yang logical positivism ini value free research ya. Ini bebas nilai. Minum dulu. Ya. Jadi diinginkan seobjektif mungkin ya. Researcher itu terlepas dan netral ya, independen dari apa yang dia teliti. Dan researcher itu menjaga sikap objektif ya, jarak objektif ya. Nah, kalau paradigma critical realism ya, realisme kritis ini biasanya digunakan untuk social science. Ini aksiologinya riset itu tergantung nilai. Jadi periset itu menerima bias karena pandangan dunia. Jadi dia akan melihat seluruh karya researcher lain itu sesuai dengan background researcher lain itu ya. Jadi di dunia social science itu banyak hal yang tidak bisa murni objektif. Kita harus melihat ini bias-bias yang dihasilkan oleh latar belakang budaya peneliti ya. Nah, disebut kritikal itu kenapa researcher mencoba meminimisasi bias dan error. Researcher berusaha seobjektif mungkin. Nah, kalau interpretivism ini bukan hanya tergantung nilai, tapi betul-betul terkait erat dengan nilai. Researcher adalah bagian dari yang diriset, subjektif. Interpretasi researcher merupakan kunci kontribusinya. Jadi researcher itu harus betul-betul masuk ke apa yang dirisetin. Ya, misalnya saya merasa saya sebagai seorang Muslim, tapi saya ingin meneliti kenapa sahabat-sahabat kita misalnya beragama Jain atau beragama agama-agama lain itu bisa meyakini kebenarannya. Ya, ini bukan dalam rangka saya meneliti untuk membenarkan agama saya paling benar, tapi saya ingin memahami bagaimana kerangka utuh mereka itu berpikir. Ya, maka dipercaya untuk penelitian seperti ini yang paling bagus, ya kita harus masuk gitu. Artinya mencoba memahami dari sisi mereka, bukan berarti saya harus pindah agama gitu. Nah, jadi ini harus hati-hati banget ya, karena kita tidak bisa menilai satu kelompok budaya dari luar gitu. Kita harus
tahu kapan sebuah riset itu sebenarnya lebih dekat ke interpretivism. Nah, kemudian postmodernism itu more or less ya mirip ya. Jadi riset itu tidak bebas dari nilai, tapi tersusun dari nilai-nilai. Nah, tapi yang menarik penekanan postmodernism itu bahwa riset-riset tertentu itu selalu kita cari kaitan hubungan antar kekuatan politik yang ada di sana. Ya, teori mafianya apa gitu. Jadi kenapa riset vaksin di Indonesia itu enggak berkembang misalnya? Buat saya itu atau kurang berkembang, buat saya aneh. Karena beberapa negeri-negeri tertentu selain Cina ya, itu mereka mengembangkan vaksin sendiri. Nah, barangkali itu analisis power relation-nya seperti apa? Apakah betul ada mafia alkes dan lain-lain? Nah, jadi kalau orang posmo itu eh, cenderung menganalisa dari power relationship. Ya, jadi di sini ada sebuah eh, asumsi bahwa beberapa narasi-narasi riset itu sudah ditekan sehingga nggak pernah muncul. Ya, jadi ini harus digali dan dicari kalau perlu di hal-hal yang belum dipublikasi. Nah, biasanya tiga yang saya sebutkan itu postmodernism, interpretivism maupun critical realism itu lebih banyak di social science. Sedangkan kalau kita di engineering lebih banyak pakai logical positivism dan pragmatism. Nah, perhatikan ya, eh, riset pragmatisme itu aksiologinya didrive oleh nilai seperti yang tadi saya bilang. Kenapa kita meneliti robot? Kenapa meneliti digital twin? Kenapa meneliti reusable energy? Mana yang lebih menarik? Jadi kita memilih bidang riset itu karena manfaatnya dulu. Ya. Nah, riset itu diinisiasi dan dipertahankan oleh kegalauan dan kepercayaan dari peneliti. Jadi kita milih topik dan lain-lain, ya apa yang membuat kita itu kalau ya apa yang membuat kita ingin melakukan sesuatu itu tentu sesuai dengan kondisi masing-masing. Makanya saya sangat mengapresiasi Anda ya. Karena Anda mau kuliah S3 di Indonesia itu saya angkat jempol. Itu pertimbangan saya dulu juga. Ya, saya itu termasuk generasi awal yang lulus dari STI tepat waktu ya. Sebelum saya konon ITB itu hampir nggak ada yang tepat waktu. Alhamdulillah S3 tepat 3 tahun dan cum laude ya alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh merasa capek lah di luar negeri, ilmunya untuk di luar negeri. Ya. Sedangkan saya kalau di Indonesia bisa belajar konteks sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi bangsa kita. Nah, jadi ini diharapkan ya bagaimana Anda bisa melihat machine learning dan lain-lain, seluruh bidang Anda itu bagaimana, tapi tolong ya, konteks kebangsaan dan keumatan dan keterhubungan Anda dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu mungkin bisa menjadi aksiologi dari riset Anda. Oke, nah itu mengenai aksiologi dan kembali membaca tabel yang diberikan oleh Pak Hari ini ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat etika dalam sains yang merupakan tentu cabang dari aksiologi. Tapi sebelumnya kita rehat dulu. Silakan kalau mau ada yang ditanya sebelum kita lanjut.
Oke, bahasan mengenai etika dalam sains ini lebih mudah karena kita sudah membahas aksiologi ya. Jadi ini saya ambil dari tulisan David B. Resnick. Jadi apa aja bahasan etika sains? Yang pertama metaetika, yang kedua etika normatif, dan yang ketiga etika terapan. Nah, nanti etika sains itu akan meliputi masalah-masalah politik dan sosial tentang sains, seperti research funding, IPR ya, dan lain-lain. Seberapa pemerintah boleh memberikan riset untuk mobil listrik misalnya? Seberapa pemerintah boleh menggelontorkan dana untuk robot-robot yang menggantikan tenaga kesehatan untuk melawan contagious diseases seperti COVID dan lain-lain. Nah, itu nanti itu tidak akan bisa dijawab kecuali kita selain masalah sains dan pseudoscience, itu ada masalah yang terkait etika juga. Ya. Oke, kita masuk bahasan pertama yaitu metaetika. Metaetika seperti kata-katanya kan meta ya. Sesuatu yang mendasari etika, sesuatu yang di luar etika itu sendiri tapi menjadi cangkarnya atau akarnya ya. Metaetika itu diharapkan bisa memberi justifikasi norma etika dalam sains ya. Kalau orang-orang luar ya secara global itu perlu metaetika, tapi kalau di Indonesia sebetulnya ya perlu nggak perlu. Karena kesopanan itu kalau untuk negeri yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa itu semua nilai-nilai etika itu muncul dari agama. Masalahnya kan banyak saintis itu ateis dan nggak percaya agama. Nah, makanya perlu metaetika, perlu yang menjadi landasan bersama baik untuk orang yang beragama maupun enggak. Ya, ya. Memang agak capek kalau ateis itu karena ya semua hal harus dipikirin ya, harus ada filsafatnya. Sedangkan kita yang biasa dari kecil punya agama kadang-kadang terbingung-bingung ya. Kenapa ini perlu? Nah, kemudian kalau normatif etik itu teori, konsep, prinsip-prinsip yang menggait pelaksanaan dari sains. Jadi ini normatif etik, etika normatif, sains ya. Kemudian etika terapan sains adalah masalah-masalah etika spesifik seperti plagiasi, hak intellectual property right dan lain-lain ya. Kemudian dilema-dilema spesifik, misalnya etis enggak kalau kita itu meneliti tapi harus mengorbankan jiwa ribuan tikus ya untuk penelitian itu. Saya sengaja ngomong tikus ya, kalau manusia kan jawabannya lebih gampang. Kemudian etika sharing data versus privacy data ya, bahwa di satu sisi kalau kita saintis itu harus open minded, harus membuka data, di sisi lain ada kerahasiaan data dan privacy. Ya. Oke, kita bahas metaetika dulu. Kenapa etika dalam sains itu perlu? Nah, adalah karena menjustifikasi norma-norma moral dalam sains itu perlu untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari komunitas saintifik. Apa sih tujuan komunitas saintifik? Pertama, pencarian kebenaran. Yang kedua, menghindari kesalahan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, mengendalikan alam. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, maka ada beberapa yang sangat perlu. Pertama, paling penting adalah honesty dan objectivity. Ya, kejujuran dan objektivitas. Itu adalah esensial baik untuk mencari kebenaran, untuk menghindari kesalahan maupun menjelaskan fenomena. Jadi kita lihat ya, kalau
saintis sudah kehilangan dua hal itu, kejujuran dan objektivitas, ya sudah, dia berarti terlepas dari metaetika. Kalau udah terlepas dari metaetika sains, ya secara etis dia tidak layak sama sekali disebut sebagai saintis. Nah, kemudian ada lagi selain honesty dan objectivity, keterbukaan, kemudian fair credit allocation. Nah, ini harus hati-hati ya. Mengalokasikan kredit penelitian itu secara fair. Tim siapapun yang ikut dalam penelitian itu mesti kita berikan kreditnya. Terus respect ya, hormat pada kolega, hormat pada hak intelektual. Nah, kalau nilai-nilai dasar ini yang disebut meta ethics values ini dipercaya, ini akan menolong kita semua untuk mempromosikan trust di antara para saintis. Nah, pada gilirannya ini vital untuk mencapai tujuan komunitas. Ya. Baik ratusan sampai ribuan researcher ya. Nah. Jadi saintis itu berbagi informasi, metode, tool, resources, mempublikasi data dan hasil-hasil riset, mereview dan mengkritik satu sama lain, ya, mendidik dan mentraining researcher untuk masa depan. Nah, seluruh aktivitas sosial para saintis itu membutuhkan derajat kerjasama dan trust yang sangat tinggi. Nah, norma-norma moral yang tadi saya sebutkan ya, meta ethics itu, honesty, objectivity, openness, fair credit allocation, ya, itu respect ya, itu diperlukan untuk mendukung tujuan sains dengan menolong untuk mengamankan support publik untuk sains. Jadi kalau orang-orang para saintis dan komunitasnya ini etis, jujur, berintegritas tinggi, ya masyarakat, pemerintah tidak segan-segan untuk mendukung. Nah, ketika muncul isu, waduh ini vaksin COVID-19 ini ada kaitan sama mafia alkes, wah jadi ragu semua. Mengalokasikan dana pun ragu. Jadi kalau nilai-nilai etikanya sudah gugur ya, maka public confidence dalam sains itu akan turun ya, mengalami erosi. Akhirnya public supportnya juga turun. Ya. Akhirnya apa? Malah regulasi dan pengawasan ditambah ketat. Buat capek ya, kita sudah meneliti capek, diawasi lagi, ya, diregulasi lagi. Jadi kalau orang itu nggak jujur, di antara saintis ada yang nggak jujur, nah ini akan mengganggu para saintis secara total ya untuk mencapai tujuannya. Kalau kita nggak mengakui intellectual property akan menghancurkan kerjasama dan trust. Orang mau sharing takut karena takut dicuri ya. Pencurian intellectual property dalam sejarah sains maupun engineering banyak ya. Melibatkan tokoh-tokoh besar juga. Ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak etis di dalam sains itu bisa juga melanggar hukum juga atau ilegal. Jadi tetap saja di dalam metaetika sains ya, dalam etika sains itu nilai aksiologi atau nilai universal yang saya tadi sebutkan itu golden rule of ethics. Lakukan pada orang lain apa yang kau inginkan mereka melakukan pada dirimu itu berlaku. Ya, itu nilai yang universalnya. Tapi memang nilai-nilai itu selain yang universal ada yang lokal, community based, tradition based, political based. Seperti yang beberapa kali saya pernah bahas ya. Intellectual contribution itu kalau di Amerika yang sifatnya individual, menghargai tinggi individu itu sangat penting sekali.
Tapi di China dan India ini mereka perhatiannya lebih sedikit ya untuk akurasi siapa sebetulnya yang ngarang, mengatributkan ke siapa, citationnya ke siapa. Jadi kalau lihat di paper-paper China dan India ya mungkin tidak seakurat kalau paper-paper Amerika kalau merefer ya. Jadi sebagian nilai-nilai memang sifatnya universal seperti kejujuran, objektivitas, keterbukaan, kebebasan untuk bertanya. Tapi sebagian nilai-nilai bersifat lokal ya, tidak universal. Seperti pengakuan kontribusi, authorship dan lain-lain. Nah, kita semua harus tahu kalau di komunitas yang ada sekarang tuh value-value lokalnya seperti apa, jangan sampai salah. Karena kalau kita dianggap nggak etis itu biasanya fatal ya, terlempar dari komunitas ya, nggak bisa meneruskan studi Anda ujung-ujungnya. Nah, ini pembahasan masalah meta etika. Kemudian etika normatif dari sains ya. Nah, ini seperti yang kalau diturunkan lagi dari value-value yang dasar tadi ini muncullah norma-norma ya. Norma-normanya ya saintis harus jujur, objektif, terbuka, freedom, fair credit allocation ini tadi meta ethics ya, nilai-nilai dasar. Nanti itu di breakdown lagi menjadi respect pada kolega, respect ke hak ya, milik pemilikan ya, respect ke hukum ya, menghargai sebetulnya resources riset tertentu itu tanggung jawab siapa. Kemudian social responsibility. Kemudian ya ini yang tadi saya sebutkan, walaupun penelitian ke animal subject hati-hati ya. Ke binatang pun ada etikanya. Ya. Kalau karena saya seorang muslim, saya kasih contoh aja. Kalau lebaran haji itu orang biasanya menyembelih kambing. Ya. Setahu saya itu ada etikanya, tidak boleh menyembelih kambing di depan kambing yang lain dia melihat. Jadi harus dipisahkan. Nah, ternyata di dunia penelitian-penelitian yang terkait animal subject itu ada etika terhadap binatang yang harus dipelajari juga. Apalagi ke subjek manusia walaupun mayat gitu. Itu nggak boleh sembarangan. Apalagi yang masih hidup ya. Misalnya saya sakit gigi sekalian diteliti, tapi ada respeknya ya. Jangan saya disuruh datang di perawatan gigi sambil diteliti 24 jam atau 12 jam. Gantian di situ mahasiswa datang masuk melihat gigi saya, ya sayanya pingsan nanti. Ya. Nah, kemudian respect for human subject itu macam-macam juga. Misalnya dia harus selalu diinformasikan ya dampak-dampak dari riset itu apa gitu. Nah, human subject itu nggak boleh digunakan riset tanpa diinformasikan dan tanpa mereka setuju ya. Harus ada persetujuan. Kalau nggak setuju, nggak boleh. Ya, Pak Dimitri ini wajahnya mau dipakai untuk penelitian mesin learning untuk membedakan antara orang gemuk dan tidak. Bapak untuk label orang gemuk itu harus izin saya itu. Ya. Nah, kemudian researcher harus mempromosikan kesejahteraan subjek penelitian manusia dan mengimplementasikan prosedur yang dirancang meminimisasi dampak-dampak negatif ke subjek penelitian manusia. Kemudian privacy. Hati-hati, banyak hal yang terkait privacy kita itu harus ditreatment dengan sangat hati-hati. Misalnya Facebook, data-datanya diserahkan ke Cambridge Analytics sama Cambridge Analytics teliti dan digunakan untuk memanipulasi suara masyarakat Amerika pada saat Donald Trump terpilih. Dan itu ternyata menjadi kasus pembobolan privasi data terbesar di dunia ya. Sekarang kelihatannya Facebook masih terdampak sehingga ada kemungkinan dia berubah ke Meta karena itu. Ada kemungkinan.
Nah, kemudian eh, ini researcher itu harus mendistribusikan benefit dan hambatan-hambatan riset secara fair dan harus memilih subjek secara dengan adil lah, nilai-nilai keadilan ya. Nah, kemudian scientific validity, researcher itu seharusnya tidak melibatkan subjek manusia dalam penelitian yang dirancang secara sembarangan ya, sehingga menghasilkan hasil yang secara saintifik nggak benar dan seterusnya. Itu adalah normatif science ya, normatif ethics ya. Nah, bisa Anda pelajari lagi, ini contoh-contoh isunya ya, ini ada case study, masalah data privacy ya. Ini tadi sudah saya share ke Anda, silahkan dipelajari. Misalnya perusahaan yang ingin meneliti tentang customer behavior, nah ini hati-hati banget ya, karena penelitian tentang perilaku customer itu karena yaitu human subject ya, harus hati-hati terutama masalah privacy-nya. Nah ini silahkan dipelajari yang sudah saya berikan dan Anda bisa mencari case-case lain lagi. Jadi sebagai kesimpulan, tidak ada kegiatan saintifik yang vakum moral atau vakum etika. Ujung-ujungnya Anda menjadi peneliti dan saintis yang baik itu harus menjadi saintis yang etis dan paham etika saintis. Jadi Anda harus invest waktu untuk mempelajari dan selalu berlatih menjadi saintis yang etis. Saintis itu harus sangat memperhatikan etika dan berperilaku sesuai kode etik saintis. Baik yang universal maupun yang sesuai dengan kode etik komunitasnya. Sebentar, maaf. Kadang terjadi konflik antara norma etika ya. Nah ini harus sangat bijak ini. Misalnya openness, keterbukaan berbagi informasi. Saintis itu harus, kalau diminta informasi harus open. Tapi hati-hati kalau data yang mau kita singkap itu ternyata data rahasia perusahaan. Itu ada non-disclosure agreement. Nah dalam hal itu nggak boleh men-share ya data rahasia perusahaan yang dipercayakan ke kita kepada pihak yang lain yang tidak diketahui perusahaan. Itu kita akan berurusan dengan hukum ya, bisa dituntut. Jadi hati-hati banget kalau norma etika itu berlawanannya dengan hukum. Sebaiknya jangan sekali-kali melanggar hukum. Misalnya untuk uji coba sebuah teknik hacking, kita harus menerobos sebuah bank secara live. Nah itu jangan sekali-kali dilakukan ya, nanti kita dipenjara itu. Harus hati-hati sekali. Jadi untuk bisa melakukannya, ya kita harus nego sama bank itu. Ya udah, misalnya ada di hire ya oleh bank itu gitu. Nah, grup Anda di hire dikasih waktu 3 bulan, silahkan diterobos, tapi jangan sampai dirubah semua yang terkait transaksi finansial. Kami cuma pengen tahu lubangnya. Baru itu dibolehkan secara hukum. Ya. Sejauh konflik antar etika tapi tidak dengan hukum itu akan lebih mudah ditangani. Nah, ini gambaran ya. Secara umum bagaimana tentang etika sains. Intinya Anda harus sangat berhati-hati urusan etika sains ini. Ya selama kuliah di ITB
Nanti juga kalau Anda kembali ke tempat masing-masing, mungkin di lembaga masing-masing itu punya etika masing-masing ya. Hati-hati itu. Terus kalau Anda keluar negeri juga hati-hati, tiap tempat tuh beda ya. Ada misalnya gini, kalau Anda lihat di Amerika itu paper-paper riset ini adalah didanai oleh siapa. Di Indonesia agak jarang dideklar itu. Mungkin banyak perusahaan nggak suka kalau ketahuan mendanai. Misalnya perusahaan tertentu yang mendanai penelitian LAPI itu nggak mau ditulis. Kalau ditulis dia ketahuan oleh pesaingnya bahwa dia menggunakan teknologinya LAPI. Nanti pesaingnya pakai LAPI juga. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya relatif itu harus Anda perhatikan banget juga selain yang universal. Demikian mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah akhir dari kuliah kita ya. Nggak ada kuliah lagi, nanti mungkin tanggal 21 Desember kita akan ketemu lagi ya untuk membahas tugas akhir Anda ya. Itu jadwal ujian akhir ya. Jadi Anda harus datang dan saya mintanya 21 Desember ya. Mungkin kita akan sekalian bahas untuk finalisasi paper Anda ya. Demikian mungkin, silakan kalau ada yang tidak ditanyakan.